pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, bagus semuanya ya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas disilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan. Siap, Kak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ada semua nih ibu? Iya, Bu. Oke, berarti ada yang tidak masuk ya. Kita cek ya anak ibu ya. Senang. Anira, Artika, Cinta, Desi, Jenny, Kamel, izin. Kemana Kamel hari ini? Oh, sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Safi, Mazlan, Mary, Nesha, Niki, Olivia, Putri Agus, Putri April, Putri Aulia, Rama, Rehul, sakit. Semoga ibu juga cepat sembuh. Rutmawati, Salma, Sally, Sri, Sudirman, Kustaromi. Baik anak ibu, karena sudah selesai absensi dan doa, kita masuk ke materi ya. Nah, sebelum ini masuk ke materi, anak ibu punya kertas nggak? Punya semuanya kertasnya. Ini kertas bentuknya seperti apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Nah, kertasnya. Sekarang kertas yang ada di tangan anak ibu, silakan anak ibu lipat satu kali. Lipat satu kali. Oke, sudah. Lalu coba dibuka kembali lipatan itu anak ibu. Nah, sudah. Apa yang bisa anak ibu petik dari situ? Nah, apabila kita melakukan satu kali lipatan, banyak bidangnya ada berapa sekarang banyak bidangnya? 2. Benar, 2. Ini artinya apa nak? 2 sama dengan 2. Oke, 2 itu ya sama dengan 2. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang coba dilipat, udah seperti ini lagi ya. Kita lipat ke lipatan ke 2. Nah, jadi dia seperti ini. Dah, lipatan kedua. Coba dibuka lagi lipatan tadi. Ada berapa sekarang banyak kita? 8. Nah, lipatannya ada 2, banyak bidang ada 4. Artinya 4 itu sama dengan 2 kali 2. Ya. Nah, sekarang kita coba sekali lagi dilipat. Lipatan ke 3. Nah, lipatan ke 3. Oke, sudah. Nah, lipatan ketiga, coba dihitung berapa sekarang banyaknya bidang. Ada 8. Bentar, ini ada 3, 8. Berarti 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, coba dilipat lagi sekali lagi. Lalu dibuka lagi. Nah, ini lipatan keberapa tadi? 4. Nah, coba dihitung ada berapa banyak bidangnya kira-kira? Ada berapa bidangnya? 16. Berarti 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terakhir, coba dilipat lagi. Nah, udah mulai selesai ya lipatnya. Coba dilipat dulu. Nah, kemudian dibuka kembali. Ada berapa kira-kira lipatan kita sekarang? Ada berapa lipatan kita sekarang anak ibu? Coba dihitung. Ada berapa sekarang lipatannya? 32, benar. Nah, lipatannya ada berapa tadi nak? 32.
kita lipat ini, nah dari berapa kira-kira? Nah, Bilangan, Bu. bilangan. Oke, sama ada apa kalau yang disebut bilangan ya? Bilangan apa? Bilangan bulat. Ya, di sini bilangan bulat salah satunya. Tapi kurang tepat. Ayo coba. Bilangan apa? Oh, berpangkat. Dari mana Kak Ibu nampak bilangan berpangkat? Nah, kenapa? Karena ini. Oh, ini buahnya pangkat satu. Ini buahnya pangkat dua. Pangkat kali. Nah, ininya tiga kali. Kalau ini dua pangkat empat. Ini dua pangkat lima. Oke, benar sekali anak ibu. Hari ini kita belajar bilangan berpangkat. Nah, ada yang tahu bahasa lain dari bilangan berpangkat? Benar, Sudirman. Eksponen ya. Sudirman bilang bilangan berpangkat itu sama dengan eksponen. Apakah sudah pernah belajar sebelumnya? Belum. Oke, tapi kalau sudah tahu mungkin sudah pernah tengok-tengok di YouTube ya. Nah, Ibu pintar sekali hari ini ya. Oke, pulang dulu. Nah, tadi Sudirman sudah bilang katanya kita belajar hari ini tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, eksponen itu anak ibu dalam kurikulum kita capaian pembelajaran pada fase E. Jadi kalau kelas 10 fase E ya. Nah, elemennya adalah bilangan. Nah, apa katanya? Di akhir fase E peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Itu adalah capaian pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat seperti yang sudah kita contohkan tadi. Ada dua berpangkat satu artinya dua, kemudian ada dua pangkat dua berarti dua kali dua berpangkat lima, dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua semuanya berapa kali? Lima kali. Nah, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat eksponen kita pelajari, menerapkan sifat-sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual dengan konsep bilangan. Kita belajar tentang bilangan berpangkat, tentu harus ada manfaatnya kita mempelajari ini ya Ibu. Nah, manfaatnya tersebut bukan hanya di bidang matematika saja misalnya. Nah, bisa di bidang jurusan ini. Kalian jurusan manajemen perkantoran. Nah, membahas tentang ekonomi ya. Nah, di bidang ekonomi, eksponen ini itu kita gunakan pada bentuk notasi ilmiahnya. Jadi kalian belajar pajak, bunga, nanti kita gunakan notasi ilmiah dari eksponen ini agar lebih sederhana lagi bentuknya. Kemudian bisa juga di bidang kimia, biologi, fisika. Kalau kimia itu bagian-bagian unsur zat, kalau fisika nanti ada di bagian jarak antara bumi dengan bulan atau matahari. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian di bidang biologi, ketika anak ibu ketemu bakteri itu membela diri kira-kira dalam 1 menit berapa, dalam 1 jam berapa. Tentu kalau manual tulisannya jadi banyak. Nah, jadi gunakanlah notasi kimia untuk eksponen ini lebih sederhananya. Kemudian apa lagi di situ kira-kira manfaatnya? Ada nggak yang tahu? Udah pernah ada yang baca? Kira-kira manfaatnya nanti intinya dalam kehidupan sehari-hari mereka itu sangat bermanfaat. Oke, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran pada hari ini kita akan pakai problem based learning ya, atau tatap muka pada hari ini dengan sarananya adalah papan tulis buku. Kemudian kita menggunakan sebagai media. Nah, kemudian apa lagi? Ada namanya profil pelajar Pancasilanya. Apa yang bisa kita tarik pada hari ini? Yang pertama berkenalan, kedua
pertama, Ibu orientasi masalah. Jadi Ibu akan menjelaskan seperti tadi, nah tentang bilangan berulang. Nah kemudian namanya mengorganisasikan peserta didik. Ibu akan membagi anak ini menjadi kelompok-kelompok. Untuk kelompoknya kita ambil saja teman-teman sebangkunya pada akhirnya itu kelompok ada bilangan. Nah habis itu apa lagi? Membimbing, menyelidiki individu dan kelompok. Nanti Ibu akan turun lalu Ibu tengok anak ini bagaimana pemahamannya. Nah kemudian apa lagi? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti setelah Ibu diskusi, anak Ibu akan presentasi ke depan ini, menjelaskan kepada teman-teman. Kemudian baru kita menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah kita. Nah yang terakhir barulah kita bentuk dengan refleksi. Kemudian tugas rumah akan Ibu berikan kepada Ibu dan akan dikonfirmasi apa pertemuan kita pada minggu depan. Oke. Nah, untuk metode pembelajaran hari ini tentunya latihan dan diskusi karena Ibu sudah membaginya tadi ya. Nah, kemudian apa lagi? Sumber belajar anak Ibu tadi sudah mengambil buku dari perpus itu buku matematika kelas 10 khusus SMK penerbitnya adalah Erlangga. Nah nanti juga bisa menggunakan internet. Nah dari internet boleh anak Ibu cek Google, YouTube atau aplikasi pendukung lainnya yang berhubungan dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Ibu tadi untuk pendahuluan atau kegiatan awal sudah Ibu jelaskan ya. Kita sekarang masuk kepada kegiatan inti. Nah, Ibu kita mulai dulu dengan peta konsep ya. Nah, di sini eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ini terbagi menjadi dua Ibu. Jadi ada bilangan berpangkat bulat. Nah, ada bilangan berpangkat pecahan. Ya, bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk bilangan berpangkat bulat terbagi menjadi tiga. Apa saja dia? Ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat 0, dan ada bilangan berpangkat bulat negatif. Itu untuk konsepnya. Nah, sekarang ada namanya notasi ilmiah. Ini tadi yang digunakan di beberapa bidang selain matematika ya. Nah, untuk notasi ilmiah ini apa? Itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bilangan atau angka yang terlalu besar atau terlalu kecil, lalu kita singkat menjadi lebih singkat atau lebih sederhana dalam penulisannya. Nah, contohnya gimana? Misal ada 30 miliar. Nah, 30 miliar ini ada berapa nolnya? Ada berapa nolnya 30 miliar ada Ibu? 10. Nah, banyak ya. Nah, kalau banyak seperti ini adalah tulisan manualnya. Kan panjang, jadi kita sederhanakan dengan menggunakan notasi ilmiah. Gimana cara menyederhanakannya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tarik ya. 3 kali 10 pangkat 10. Nah, 3 ini disebut dengan koefisien. Oke? Nah, 10 adalah basis atau bilangan pokok. Nah, 10 atas ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, jadi mana yang lebih sederhana? Kita menggunakan notasi ilmiah atau manual seperti ini? Notasi ilmiah. Nah, gimana caranya notasi ilmiah itu adanya? 3 kali 10, 30. Nah, makanya kita ambil 10 yang di sini, kemudian pangkatnya juga 10. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam. Dari sini semua peta konsep dan notasi ilmiah kita tarik
adalah namanya pengertian eksponen. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian eksponen. Nah, apa pengertiannya? Eksponen didefinisikan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai dikali A. Ini sebanyak N kali ya. Ini sebanyak N kali. Inilah definisinya. A itu elemen bilangan real Ibu. Kemudian N itu elemen bilangan bulat positif. Nah, bulat positif. N itu elemen bilangan bulat positif. Nah, sekarang si A pangkat N. A disebut dengan apa tadi? Basis. Nah, basis atau bilangan pokok. Sedangkan N ini disebut apa tadi? Pangkat atau eksponen. Nah, ya. Nah, untuk pengertian, apakah Anda sudah paham? Paham. Nah, selain ini apakah semuanya paham? Paham. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk yang kedua adalah sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Nah, sifat pertama eksponen adalah perkalian eksponen. Nah, perkalian eksponen. Oke. Untuk perkalian eksponen ini anak ibu kita pisahkan dengan A berpangkat M dikali A pangkat M sama dengan A berpangkat M tambah N. Nah, ini dia. Dengan syaratnya si A itu elemen bilangan real, M sama N adalah elemen bilangan bulat positif. Kemudian sifat yang kedua gimana? Tadi perkalian sudah, sekarang kita masuk ke pembagian eksponen. Nah, pembagian eksponen itu gimana? A berpangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat M kurang M. Nah, anak ibu, untuk di sini A tidak boleh sama dengan 0, A elemen bilangan real juga, dan M-nya harus besar dari M. Ya. Sifat yang ketiga ya anak ibu ya. Sifat ketiga adalah perpangkatan eksponen. Nah, kita misalkan dengan A lagi berpangkat M, lalu kita makan lagi dengan N. Artinya A berpangkat M kali N. Sama konsepnya dengan tadi, A adalah elemen bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, M sama N adalah elemen bilangan bulat positif. Nah, dari tiga sifat ini dapatlah anak ibu ambil cara cepat mengingatnya. Yang pertama, apabila dia dikali maka ditambah. Benar. Kedua, pembagian eksponen berarti apabila dia dibagi maka dia akan dikurang. Nah, sekarang perpangkatan eksponen. Kalau pangkat dia dipangkatkan lagi, pangkatnya dia akan dikali. Benar ya. Yang keempat sifatnya apa kira-kira yuk? Nah, coba ditengok bukunya. Apa kira-kira sifat keempatnya ibu? Ada namanya pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Nah, akar A berpangkat M dari N sama dengan A berpangkat M per N. Nah, ini dia sifatnya. Oke, sudah. Contoh soal kita mulai. Yang pertama perkalian. Misalkan ada 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10. Tadi kata ibu kalau dia dikali maka dia akan ditambah. Berarti 10 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 10 pangkat 7. Oke, itu dia. Nah, sekarang coba lagi. Kalau misalnya setengah pangkat 8 dikali setengah berpangkat 2, maka setengah sekarang berpangkat berapa? Berapa sekarang? 8 ditambah 2. Berarti setengahnya berapa? 10. Oke, ya.
3, lalu pangkatkan lagi dengan 4. Berarti artinya apa Ibu? 2 pangkat 3 dari 4. 2 pangkat 3 kali 4. 2 pangkat 3 kali 4. Sama dengan 2 pangkat 12. Oke, Ibu. Nah, dari contoh kedua ini kita dapat untuk pembagian ya. Setengah berpangkat 10 artinya sama dengan setengah pangkat 10. 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10 sama dengan. Nah, kalau seperti ini gimana jadinya? Kalau dia pembagian tadi pangkatnya pangkat? Nah, berarti setengah berpangkat 10 kurang 10. Berapa jadinya? Setengah berpangkat 0. Nah, apapun yang berpangkat 0 jawabannya adalah 1. Ya. Oke, dari contoh soal ini nanti akan muncul sifat-sifat eksponen ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 pada halaman 5. Coba kita tengok pada halaman 5. Nah, itu ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi 1. Nah, di situ ada sifat ke-5, sifat ke-6, sifat ke-7, dan sifat ke-8 dari eksponen. Nah, itu coba anak ibu bahas dengan teman sebelumnya ya. Nah, bisa? Nah, dicoba dulu, nanti ibu bantu menambahkannya. Untuk 4 sifat di depan ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, coba dikerjakan dulu ya. Untuk diskusi ini hanya ibu kasih waktu 10 menit ya. Selesai. Nah, coba dikerjakan dulu. Nah, kelompoknya Romi. Coba. Nah, ini kan sifat ke-5 bilangan berpangkat 0. P pangkat 0 sama dengan P pangkat N kurang N. Nah, ini dialjabarkan. P pangkat N kurang N. Berapa? 0 jadinya berarti P pangkat 0 sama dengan 1. Oh, 1 langsung 1. Tapi coba kita tengok di sini. P pangkat N kurang N. Berarti kalau kita kembali ke sifatnya yang nomor 2, pembagian eksponen, artinya P pangkat N per P pangkat N. Dapatlah 1. Nah, coba dibikin itu. Nah, kelompoknya Putri, coba tengok ibu. Nah, wah, yang pertama sudah selesai belum? Nah, coba dibikin yang sifat 5. Ya, sifat 5, coba sifat 5. Coba dibuatkan sifat 5-nya. Nah, coba lihat semuanya ya, sampai sifat 8 ya kan? Oh, sudah sifat 5-nya sudah. Kita masuk ke sifat 6. Nah, udah sampai sifat 6 kelompoknya Olive. Baik, waktu 10 menitnya sudah berlalu ya anak-anak ibu. Sekarang ibu minta salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan sifat 5 dan sifat 6. Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu. Oke, wah, Romi, silakan maju Romi. Ini Romi. Nah, Pagi semuanya. Pagi. Jadi seperti yang saya di sini ingin menjelaskan tentang bilangan berpangkat 0 itu apa. Jadi saya akan membuat sebuah contoh bilangan berpangkat 0. Nah, jadi ini sifat ke-5 ya. Coba ditengok bukunya semua. Nah, P pangkat 0 ya nak, bukan P pangkat N. Seperti yang kita ketahui, apapun yang dipangkatkan dalam maka hasilnya 1. Nah, itu Nah, saya juga akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat negatif. sifat 6 coba ditengok bukunya semua, perhatikan apa ada tadi hasil diskusi yang berbeda. Nah, baik dari skema
presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada jadi siapa silakan. Saya kurang mengerti dengan penjelasannya, bisa diulang? Coba diulang lagi, Yoni, namanya kurang mengerti. Nah, Bilangan berpangkat 0 ini bilangan yang dimana akan yang tidak memiliki yang hasil pangkatnya itu 0. Nah, contohnya kita bisa menggunakan sifat kedua yaitu tentang pembagian eksponen. Nah, karena pangkatnya 0 itu bisa kita gunakan seperti ini ya, P pangkat N per N atau sama dengan P pangkat N per P pangkat N. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Nah, kalau yang di bilangan berpangkat negatif yaitu bilangan yang pangkatnya negatif. Nah, penyebarannya seperti ini, P pangkat 0 dikurang N atau P pangkat 0 per N, P pangkat N atau sama dengannya 1 per pangkat P pangkat N. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 min pangkat 3. ya. Nah, oke. Beri dulu hapus semuanya. 7 8 lagi ya, Nak ya. Tadi sudah 5 dan 6, sekarang 7 dan 8. Siapa yang akan maju? Oke, Sudirman. Silakan maju Sudirman. Sifat ke-7 sama ke-8 sudah saya jelasin dan juga sudah saya berikan contoh. Adakah pertanyaan? Bisa diulang lagi untuk penjelasan rumusnya? Baiklah. Sifat ke-7 adalah P kali Q sama dengan P kali Q dikali P kali Q. Titik-titik sama dengan P kali Q. Yang sama dengannya adalah P pangkat N dikali Q pangkat N. Contohnya 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 kali 4 dikali 3 pangkat 4. Yang hasilnya 16 dikali 81 sama dengan 1296. Dan yang sifat ke-8 adalah P per 9 P per Q di pangkat N, yang sama dengannya P per Q dikali P per Q, yang sama dengannya adalah P kali P kali P titik P per P Q kali Q kali Q sama titik Q, yang sama dengannya adalah P pangkat N per Q pangkat N. Dan contohnya adalah 4 per 5 pangkat 3 yang sama dengan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3 yang sama dengan 64 per 125. Nah, ya. Jadi sifat ke-7 dan ke-8 sudah dikerjakan oleh kelompoknya Sudirman. Nah, baik. Nah, beri apresiasi untuk diri kita. Baik, anak ibu. Nah, sekarang untuk ini ya. Tadi sifat kelima kita adalah 5 pangkat 0 sama dengan itu yang kita pisahkan dengan N nih. N kurang N itu 0 ya. Makanya jadilah P pangkat 0 sama dengan P berpangkat N kurang N. Kemudian ini kita kembalikan ke sifat berapa? Kedua. Nah, jadilah P pangkat N per P pangkat N. Nah, ini sama dan bawah jadilah 1. Makanya disimpulkan P pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut, P pangkat min N. Nah, berarti atau P berpangkat negatif ini ya. Nah, 0 dikurang N jadilah P pangkat 0 per P pangkat N. 1 per P pangkat N. Ya. Nah, kalau sifat ke-7 P kali I pangkat N. Nah, P kali I pangkat N ini kita kalikan sebanyak N kali. P-nya juga sebanyak N kali, I-nya sebanyak N kali. Dapatlah P pangkat N, I pangkat N. Nah, ini contohnya. Lanjut, P per I pangkat N. P per I pangkat N begitu juga. Kita kali sebanyak N kali. Lalu diperolehlah P tersebut dikali
dikali sebanyak N kali, dan I dikali juga sebanyak N kali. Jadilah P pangkat N plus I pangkat N. Oke, sudah? Sudah? Sampai di sana? Nah, kita lanjut lagi. Agar lebih paham lagi, misalkan di sini ya, ada A berpangkat 3, pangkatkan lagi 2, kita kali dengan B pangkat min 2 misalnya. Nah, ini tadi perpangkatan. Kalau dia dipangkatkan lagi di mana? Dikali. A 2 kali 3 kali 2. Nah, B berpangkat negatif apa jadinya langsung? 1 per B pangkat 2. Nah, A pangkat 6 kali 1. A pangkat 6 per B pangkat 2. Nah, ini bisa anak ibu kerjakan latihannya pada uji kemampuan diri 2. Coba ditengok uji kemampuan diri 2. Nah, itu. Nah, itu ya, ada soalnya, ada beberapa. Nah, bisa dikerjakan ya, itu soalnya. Nah, oke. Untuk contohnya lagi, biar lebih paham ini anak ibu, coba ditengok halaman 9, ya. Nah, sudah? Nah, coba di-scan barcode bagian bawahnya anak ibu, pakai HP-nya masing-masing. Coba di-scan barcode. Nah, oke, sudah belum di-scan barcode? Nah, yang nggak punya HP, tengok punya temannya, boleh ya. Oke, sudah ada yang dapat? Oke, nah itu. Silakan dipahami jawaban dari contoh soal tersebut. Masuk kepada kegiatan penutup yaitu refleksi ya. Kita refleksi pelajaran kita hari ini karena sudah selesai dijelaskan tadi dan kita sudah diskusi juga. Nah, refleksi. Kita ingat kembali. Nah, tadi yang bisa mengulang kembali apa itu pengertian dari eksponen? Bu. Ya. Eksponen itu bilangan berpangkat A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Oke, ya itu ya. Pengertiannya atau definisinya adalah A berpangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Sifat-sifatnya ada berapa tadi Ibu? Ada 8. Yang pertama apa? Perkalian eksponen. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan apa itu perkalian eksponen tadi? Oke, apa tuh Niki? A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A M sama N. Oke, nah kalau pembagiannya gimana Niki? A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Oke, sudah itu dua contohnya ya. Nah, yang untuk berikutnya boleh dibaca kembali di rumah ya Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu kasih tugas di rumah ya. Untuk tugas di rumahnya, silakan anak Ibu buka. Agar literasi dan numerasi anak Ibu lebih mantap lagi, dibuka pada halaman 10 sampai 11 ya. Itu kegiatan di rumah. Baik anak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Nah, pertemuan minggu depan kita bahas tentang literasinya ya, yang sudah Ibu kerjakan di rumah. Kemudian hari ini pelajaran cukup sampai hari ini saja. Gimana belajar hari ini? Menurut saya pelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, ada lagi yang memberikan pendapatnya? Menurut saya penjelasan yang Ibu berikan sangat mudah diingat dan mudah dipahami dan tidak ada hambatan sama sekali. Oke, baik. Oke, dianggap semuanya bisa ya. Nah, beri tangan semuanya dulu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada ketua kelas, silakan ditutup dengan doa dan salam. Ya, Kira, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa minggu depan anak Ibu. Terima kasih kau sudah mampir